Halo teman semua, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Baiklah teman, kita bertemu lagi di alur cerita si Shinji, perjalanan ke barat yang kedua. Baik, kita akan lanjutkan kisahnya dari chapter sebelumnya, lanjut. Para Ashura senior mengatakan, kalau putra raja ceroboh, akibat kebaikannya, ia dimanfaatkan orang lain, hingga lehernya terluka pada saat yang bersamaan. Soma berkata kalau ini gawat, serangan itu mengenai lehernya, tepat di titik vital, dan dia merasa tak bisa bernafas. Di sisi pertandingan Dewa Rulai, merasa khawatir pada Soma, Soma pun berkata pada Dewa Rulai, kalau dia jangan memasuki arena karena dia bisa dibunuh. Soma juga mengatakan, kalau ayahnya, tak pernah memotivasi atau mengajarinya, karena akan membuat Soma terlihat lemah dan tak layak menjadi putranya. Aku tak bisa tumbang di sini, aku harus bertarung demi kejayaan Ashura, dan pengharapan ayahku. Dengan nafas terakhir ini aku akan bertarung hingga akhir, kata Soma, sambil memastikan kalau ayahnya melihatnya dan membuatnya bangga kalau Soma adalah putranya. Di sisi arena, Dewa Rulai berkata pada Raja Ashura, Soma akan mati. Kenapa dia tidak bertindak? Lalu dijawabnya, kalau seharusnya Soma sudah bertekad, saat menginjakan kakinya di arena, di sini putraku bisa mati, kata Raja Ashura, tepat anak siapapun bisa mati, ujar Dewa Rulai, kau membuatku sebal mengatur sebuah arena agar anak-anak saling membunuh, hanya demi nilai semata, sungguh ini tak berbelas kasihan. Kemudian Raja Ashura berkata lagi, kalau mereka yang tak bisa melakukannya tak layak untuk hidup. Lalu para Ashura senior berkata, kalau para satria Ashura yang lain, hidup dengan cara seperti ini, mereka semua, melatih tubuh, yang sulit dibunuh, tekad sekuat baja. Lalu di sisi lain, Raja Ashura berkata pada Dewa Rulai, kalau itu, adalah perbedaan kami denganmu, mengikuti jalan pikiranmu tidaklah mungkin, ujarnya. Lalu kemudian di dalam arena, anak yang menyerang Soma berkata, kalau dia berhasil menipu Soma atas kebaikan Soma dan membuatnya memiliki kesempatan besar untuk membunuh Soma, lalu menyuruh Soma untuk berhenti melawan dan jadilah bintang di langit, ujarnya. Kemudian Soma semakin geram, lalu mengeluarkan kekuatannya dan berkata, kalau ia tidak salah, dari awal kau tak punya kesempatan, sambil menghajar lawannya. Tiba-tiba dari sisi lain, anak yang bertubuh gendut memegang kepala Soma dan membantingkannya ke lantai dan berkata, aku ingin menjadi satria, ayah ibu berbanggalah, aku telah membunuh putra raja, akan tetapi ternyata Soma masih bisa melawan, dan mencengkram tangan si gendut, lalu memutuskannya. Soma pun berkata, kalau ia tak akan kalah, sebelum dia kehabisan nafas, dan menjadi bintang di langit, ia akan tetap bertarung hingga akhir. Tapi tidak apa, jiwa petarungku, masih belum padam, ujar Soma, setidaknya aku harus membuat raja melihatnya, pertarungan terakhirku, sambil menghajar para lawannya. Soma pun telah mengalahkan mereka semua. Di sisi lain para Ashura senior berkata, lumayan, bisa bertarung hingga seperti itu, bahkan dengan leher yang terluka. Kemudian Soma memperhatikan sekelilingnya dan berkata, tak ada lagi aktivitas di arena, tak ada lagi lawan, aku menang, ujarnya. Lalu sang raja mendekati Soma, kemudian Soma berkata, kau datang menemuiku, aku bertarung dengan baik, bukan aku yang terakhir berdiri. Benar, jawab Raja Ashura, dan itu membuat Soma senang. Lalu kemudian Soma berkata, ayah, aku ingin lebih dekat denganmu, kumohon ayah pujilah aku. Dan ketika Soma akan jatuh tersungkur, lalu kemudian ditangkap oleh Dewa Rulai, sambil berkata, Soma bertahanlah, dia berhenti bernafas, dia terlalu terbawa jiwa tempurnya, untuk bertarung, dan tidak menyisakan sedikit pun, untuk dirinya sendiri. Dasar anak bodoh, ujar Dewa Rulai, lalu tiba-tiba penonton Ashura heboh, karena tiba-tiba Dewa Rulai masuk arena, dan berpikir apakah Dewa Rulai cari masalah, hingga mengganggu kompetisi mereka. Lalu seorang wanita berteriak, menyuruh Dewa Rulai untuk pergi dari arena dan tak boleh ikut campur dalam kompetisi satria mereka. Kemudian Dewa Rulai menjawab, aku tidak mengganggu kompetisi kalian, pertarungan ini sudah selesai, aku hanya menyelamatkan seorang anak yang sekarat. Anakmu, apa kau tak bisa lihat, ujarnya. Lalu Raja Ashura berkata, kau tidak sopan, aku tak bisa melindungimu lagi. Di sisi arena para satria senior Ashura memasuki arena dan menyerang Dewa Rulai yang sedang menggendong Soma. Dewa Rulai berkata pada Raja, aku hargai perlakuanmu padaku, yang cukup ramah padaku, ujarnya, tapi aku tak bisa lebih lama lagi tinggal di kerajaan Ashura, sambil mengeluarkan mantra cahaya emas miliknya, dan kabur membawa Soma. Akan tetapi dikejar oleh para Ashura, dan kemudian mengepung Dewa Rulai, sambil berkata, kalau para dewa itu licik. Sang raja terlalu murah hati, lalu menyuruh Dewa Rulai untuk menyerah, karena melewati 100 satria Ashura bukanlah hal yang mudah, ujar mereka, tapi dijawab oleh Dewa Rulai, kalau itu memanglah keahliannya, melewati pertahanan yang kuat. Lalu para satria itu berkata, memang kau kira siapa? Satria kerajaan Ashura, ujarnya, walau kau bisa mengalahkanku, saat pertemuan, tapi sekarang berbeda, lanjut perkataan mereka. Lalu, dewa itu kuat, dia tak akan kalah kalau 1 lawan 1.
Tiba-tiba dari arah belakang, Sang Raja Asyura datang dan berkata, mundur, bahwa hanya Sang Rajalah yang bisa membunuh Dewa Rulai. Masa itu akan datang, cepat atau lambat bukan, ujarnya. Lalu kita beralih ke sisen lain, di hutan jalur iblis, tiba-tiba Raja Surga Selatan bangkit dari kematiannya, lalu tertawa, dan berkata, aku telah bangkit sekali lagi, hehehe, aku suka hidup, semuanya menarik dan menyenangkan ujarnya, semua berkat hartaku, tubuh pengganti, memakainya di saat yang tepat, dia mati menggantikan diriku, walau apapun misiku, itu tak lebih penting dari nyawaku. Karena saat ini aku ada di jalur iblis, aku harus lebih hati-hati, ini sekarang sudah tak berguna. Lalu dia pun bingung dan kemudian mengingat apa yang diperintahkan padanya. Wahai Raja Surga Selatan, aku ingin kau untuk pergi ke jalur iblis. Hehehe, baiklah. Aku sudah terlalu lama menunda ini, jika aku sendiri yang ke sana, api suci abadi itu pasti akan ku dapat kembali, kau tak perlu khawatir ujarnya, Raja Surga Selatan, setelah kau mendapatkan api suci abadi, kau tak perlu mengembalikannya ke istana surga kegelapan, aku punya ide yang lebih bagus kata Raja Surga Selatan, Kaisar pun bertanya, apa maksudmu, kemudian dijawab, Dang Dewa Gyokuno, menyerahkan istana padaku, tapi aku masih cemas, aku tahu kau juga merasa sama, jika kita mendapat api suci abadi, semuanya akan berbeda, aku lebih memilih untuk mengendalikan takdirku sendiri, kemudian kembali ke hutan di jalur iblis, Raja Surga Selatan berkata, Sang Kaisar bahkan ingin menjatuhkan Dewa Gyokuno, hehehe tapi ini sesuai dengan ajaran kegelapan ujarnya, kita lakukan apa yang diinginkan hatimu, karena itu aku sudah berusaha keras, tiba-tiba Raja Surga Selatan mengeluarkan jurus ilusi surgawi, dan mengubah gaya berpenampilannya, untuk main-main dengan Tan San Zhang dan para muridnya, di depan masih ada perjalanan panjang ujarnya sambil merenges tertawa. Dan, akhirnya cerita di chapter ini berakhir. Sampai jumpa di chapter selanjutnya, bye-bye.